Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas topik terkait dengan K3 dan ergonomi perkantoran. Nah, ini memang topik ini juga cukup relate gitu ya dengan manajemen kantor karena berhubungan nanti dengan tadi ya, bagaimana terciptanya si produktivitas dari masing-masing karyawan. Nah, nih K3 perkantoran sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif tadi ya. Jadi, penerapan K3 yang baik akan mengurangi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerugian material lainnya. Jadi, yang saya bilang tadi ya, ketika karyawan dapat, melaksanakan tugas-tugas dengan baik, tanpa ada kendala, tanpa ada kesulitan, kesakitan, itu akan memberikan produktivitas yang tinggi juga ya, termasuk misalkan tadi, barang-barang, alat-alat, bahan-bahan yang dimiliki oleh kantor ketika digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kerusakan itu akan, meningkatkan juga produktivitas dari si kantor itu sendiri, kayak gitu ya. Nah ini, mengenal bahaya dan risiko di kantor. Jadi ada 2 hal, yang pertama itu adalah bahaya atau hazard dan juga risiko atau, risk gitu ya. Nah bahaya sendiri itu merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kerugian di tempat kerja. Nah, seperti itu. Itu adalah definisi dari bahaya, sekali lagi adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kerugian di tempat kerja. Sementara kalau risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau dampak kesehatan lainnya yang disebabkan oleh bahaya tersebut. Jadi ketika ada bahaya, itu tuh bisa juga, menjadi, penyebab atau faktor terjadinya, kecelakaan gitu ya, risiko seperti itu. Nah, kalau dalam istilah matematika, tingkatan risiko itu dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Jadi ada risk atau disimbolkan dengan R sama dengan likelihood atau L dikali severity atau S gitu ya. Nah, jadi prinsip dalam memahami bahaya dan risiko di perkantoran meliputi identifikasi potensi bahayanya itu sendiri, lalu juga analisis tingkat risiko dan juga penerapan langkah-langkah pencegahan, seperti itu. Nah, lalu lanjut, ini adalah beberapa langkah-langkah pencegahan risiko di perkantoran gitu ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi bahaya. Langkah pertama itu kita harus mengidentifikasikan dulu nih, kira-kira ada potensi-potensi apa saja yang mengancam di tempat kerja. Seperti misalkan tangganya udah rusak atau udah mungkin berlubang atau rapuh gitu ya. Atau misalkan kabel listriknya yang, melintang, atau bahkan ada yang terkelupas, berserakan, pencahayaan yang kurang baik, termasuk juga misalkan, kursinya juga sudah, tidak dalam kondisi maksimal, ada potensi misalkan tiba-tiba, si kursinya saat didudukin ternyata bisa ambruk gitu, jadi sudah tidak tidak ajek lagi kayak gitu ya. Nah itu, langkah pertama yaitu untuk mengidentifikasi bahaya. Potensi-potensi bahaya yang bisa timbul seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah penilaian risiko. Nah, untuk menilai tingkat risiko dari setiap bahaya akan melibatkan analisis seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya jika terjadi gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan rumus tadi yang tadi risk atau R sama dengan likelihood atau L dikali severity atau S kayak gitu ya. Itu adalah, cara buat menghitung kemungkinan risiko yang terjadi, R dikali likelihood dikali severity, gitu ya. Eee, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah penerapan kontrol risiko. Jadi setelah mengidentifikasi potensi-potensi bahaya, lalu juga menilai seberapa besar risiko yang mungkin terjadi, langkah selanjutnya adalah menerapkan langkah-langkah kontrol risiko untuk mengurangi atau menghilangkan bahkan bahayanya gitu ya. Jadi sekali lagi langkah-langkah pencegahan risiko itu ada 3. Pertama, identifikasi dulu nih, ada potensi-potensi bahaya apa aja yang mungkin terjadi gitu ya. Seperti tadi misalkan tangganya udah mulai reot, misalkan nih, pekerjaannya itu pekerjaan yang harus naik-naik tangga, tangganya tuh udah goyang-goyang, nah itu bahaya. Terus misalkan kursi, misalkan mahasiswa kursinya udah agak-agak, bukan mahasiswa ya karena di kantor ya, misalkan di kantor, lalu kursinya tuh udah
agak-agak somplak, nah itu bahaya juga. Lalu kabel listrik tuh yang melintang-melintang gitu ya, tidak pada jalurnya, tidak ada pengamannya, itu bahaya juga. Pencahayaan juga, pencahayaan yang kurang baik, yang terlalu terang tidak bagus, yang gelap pun tidak bagus, itu menjadi potensi bahaya. Nah, setelah dapat identifikasi bahaya, lalu langkah selanjutnya adalah menilai risikonya ya. Tadi dengan cara nilai risiko itu sama dengan likelihood dikali severity gitu ya. Seperti itu. Lalu penerapan kontrol risiko. Setelah tahu tuh potensi bahayanya apa aja, lalu juga menilai risiko yang mungkin terjadi gitu ya, potensi risiko yang akan terjadi. Lalu kita terapkanlah langkah-langkah kontrol risiko untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya itu sendiri gitu ya. Jadi bahaya itu apa sih Pak? Kita balik lagi ya, nih bahaya itu hazard. Bahaya itu segala sesuatu yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kerugian di tempat kerja. Apa itu risiko? Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau dampak kesehatan yang disebabkan oleh si bahaya tersebut. Seperti itu ya. Lalu, nah ini beberapa eh, hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk kontrol risiko gitu ya, bisa mengurangi bahkan menghilangkan bahaya di kantor. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan bahaya sepenuhnya dengan eh, cara menghilangkan atau mengganti. Contoh ya, misalkan tadi ada kursi yang dipakai untuk kerja, kursi itu udah reot gitu ya. Nah, kalau yang eliminasi, dia akan mengganti kursi tersebut dengan yang baru. Oke. Nah, ini juga tangganya udah rusak nih, berarti segera perbaiki atau ganti tangga yang baru gitu ya. Itu adalah metode eliminasi. Nah, ini itu adalah metode kontrol resiko yang paling efektif seperti itu. Lalu ada metode kedua, kontrol risiko itulah substitusi atau mengganti bahan atau metode kerja yang lebih aman. Kayak gitu ya. Misalkan dulunya misalkan pakai tangganya yang miring gitu ya. Terus biar lebih aman digantilah pakai tangga yang A misalkan gitu ya. Itu contohnya. Jadi mengganti bahan, bisa bahan atau metode kerja yang lebih aman. Nah, kalau misalkan bahan, berarti misalkan biasanya nih bersihin bersihin kamar mandi, misalkan cleaning service, pakai cairan yang keras biar cepet bersih gitu ya. Nah, digantilah pakai cairan yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah juga ke kulit kayak gitu ya. Lalu juga misalkan nih biasa ngangkat galon pakai tangan, nah berarti ganti metodenya nih, tambah misalkan pakai alat pendorong kayak troli gitu ya, biar lebih aman si metode kerjanya. Nah, eh, cara kontrol resiko yang ketiga adalah pengendalian teknis, yaitu menggunakan alat atau teknologi untuk mengurangi resiko gitu ya. Jadi contohnya misalkan nih untuk mencegah kebakaran, mencegah apapun itu memasang sensor asap. Jadi pengendalian teknis itu tolak ukurnya adalah menggunakan alat atau teknologi untuk mengurangi resiko kayak alarm tadi ya sensor asap, alarm kebakaran kayak gitu ya. Seperti itu. Memasang sensor asap di kantor untuk mendeteksi kebakaran dini atau menggunakan sistem ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan asap. Nah, ini pengendalian teknis. Jadi menggunakan teknologi atau alat tertentu untuk mengurangi resiko. Kayak gitu ya. Bisa masang sensor asap, bisa menggunakan sistem ventilasi yang baik. Jadi contoh kayak misalkan nih di dapur, kan di dapur misalkan kitchen gitu ya, dia masak. Kan itu kan kalau misalkan nggak pakai apa-apa dia bisa ke pernapasan tuh juga cukup sesak gitu ya. Nah, akhirnya misalkan pakai exhaust fan yang benar-benar ngedorong pompa keluar, nah kayak gitu ya contohnya. Pengendalian teknis. Lalu yang keempat, kontrol risiko itu dengan administratif, yaitu menerapkan kebijakan kerja yang aman. Contohnya seperti apa? Membuat peraturan, penggunaan alat kantor, lalu juga mewajibkan karyawan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk keselamatan kerja, memberikan informasi pada saat induction pertama kali karyawan masuk gitu ya, kayak ngasih ya pelatihan singkat lah gitu bahwa harus ini, nggak boleh kayak gini dan lain-lain, dan juga memberikan informasi yang jelas mengenai risiko-risiko apa aja yang mungkin timbul di kantor. Nah, itu namanya kontrol risiko administratif ya. Nah, yang selanjutnya adalah APD, melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri gitu ya. Jadi mewajibkan apalagi karyawan-karyawan yang misalkan
bekerjanya di lapangan, di tambang, jelas harus. Karyawan-karyawan yang kerjanya di pabrik juga harus gitu ya. Seperti contohnya nih menggunakan alat pelindung fisik kayak sarung tangan, kacamata, sepatu safety, dan alat pelindung lainnya gitu ya untuk meminimalisir dampak bahaya. Contoh kayak sepatu safety itu di ujungnya misalkan ada besi-besi gitu ya. Itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang itu akan berhubungan dengan alat berat gitu ya. Takutnya kan nanti tiba-tiba ada yang jatuh, nimpa kaki, kalau itu nggak ada besinya itu kan bisa langsung kena jempol, bisa langsung kena jarinya, bisa patah, bisa sobek dan lain-lain. Makanya tadi penting banget ketika bekerja di area-area yang memang memiliki potensi bahaya yang tinggi, itu melengkapi dengan APD seperti itu. Nah, ini hierarki ya atau tingkat dari metode-metode kontrol risiko yang dilakukan. Yang paling atas warna biru itu yang paling efektif, yang paling bawah itu yang paling tidak efektif, yang paling atas tuh eliminasi tadi jelas dia tuh ya eh, memiliki metode kontrol risiko yang paling efektif. Dia mengganti hal-hal yang memiliki potensi bahaya atau memiliki kecenderungan risiko tinggi, dia ganti gitu ya, dia perbaiki. Nah, itu berarti eliminasi itu memiliki kontrol risiko paling tinggi. Ini turun ke bawah ada substitusi, rekayasa teknologi, pengendalian administratif, dan paling bawah itu adalah APD. Memang APD itu tadi ya, meskipun dia mempersenjatai gitu ya tubuh dia dengan alat-alat untuk menghilangkan atau meminimalisir potensi bahaya, ketika si lingkungannya tidak mendukung itu ya tetap akan ada dampaknya, tapi mungkin dampak lebih 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 kecil. Nah, kan lebih bagus kalau kita tuh tadi ya mengeliminasi, mengganti yang rusak, memperbaiki yang rusak, substitusi, mengganti bahan yang kurang baik atau memiliki potensi bahaya lebih tinggi gitu ya, mengganti metode lebih baik lagi, rekayasa teknologi tadi, misalnya kita pakai APD lengkap nih ya, oh ini tahan baju wear pack, tahan api gitu ya, tapi kita nggak pakai sensor nih yang poin ketiga, ya tetap dia akan mungkin ada resiko kebakaran, tapi mungkin tadi yang dampak ke tubuh kitanya nggak akan terlalu lebih kecil. Tapi sekali lagi intinya adalah ini makin ke bawah itu si kontrol risikonya itu semakin tidak efektif ya gitu ya. Makin ke atas makin efektif seperti itu. Lalu ini jenis-jenis bahaya kerja di perkantoran ada satu, dua, tiga, empat, lima ya, ada lima bahaya. Bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikologis ya. Kalau fisik itu kayak kebisingan. Jadi lebih ke fisik itu lebih ke panca indera mungkin ya. Jadi eh kebisingan nih dengan indera pendengaran, suhu ekstrim dengan kulit gitu ya, radiasi bisa kena mata, kena kulit, getaran juga, pencahayaan yang buruk ini adalah bahaya fisik, bahaya yang mengancam fisik kita ya. Kalau kebisingan tuh bisa merusak telinga, suhu ekstrim juga bisa misalkan membakar kulit atau bisa hipotermia, radiasi bisa berdampak buruk gitu ya, getaran juga mungkin ke gendang telinga juga, pencahayaan yang buruk ke mata gitu ya. Ini bahaya fisik yang pertama. Yang kedua adalah bahaya kimia. Paparan bahaya Paparan bahan kimia berbahaya seperti tinta printer, cairan pembersih, dan bahan kimia lainnya gitu ya. Yang jelas kayak cairan pembersih itu ada beberapa cairan pembersih dia memang bagus untuk membersihkan kotoran, tapi kalau kena kulit itu bisa mengelupas. Bahkan saya pernah ada case gitu ya orang bersihin tadi ya mungkin bersihin lantai dia pakai obat yang lebih keras, akhirnya kena mata, akhirnya matanya tuh tidak bisa melihat kayak parsial gitu ya. Jadi berbahaya banget juga sih. Itu bahaya kimia. Lalu ada bahaya biologis gitu ya. Bahaya biologis itu jadi bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor biota ya. Jadi kayak paparan bakteri, virus, parasit gitu ya. Jadi bahaya biologis itu bahaya yang ditimbulkan dari makhluk-makhluk hidup lah ya, bakteri, virus, parasit, terutama di kantor dengan ruangan kerja bersama gitu ya. Contoh misalkan kerja di tempat gym gitu ya, terus kan ada kontak-kontak, air keringat dan lain-lain gitu ya, tangan habis bersin, batuk, pegang-pegang alat itu kan akan banyak kontak-kontak fisiknya. Nah, itu bahaya biologis ya. Jadi begitu tadi ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu bahaya yang ditimbulkan karena posisi ergonomis kita gitu ya. Jadi posisi kerjanya kayak ergonomis, misalkan kayak eh, pakai laptop, misalkan ya laptop kan harusnya sejajar begini ya, sejajar dengan mata, dia mungkin terlalu tinggi jadi dia membungkuk atau dia ke bawah terlalu ke atas gitu ya atau gimana gitu. Nah, itu ergonomi. Jadi bahaya yang ditimbulkan karena posisi kerja yang tidak tidak optimal ya, posisi kerja tidak ergonomis. Termasuk mengangkat beban kayak misalkan tukang galon gitu ya, angkat
turun, angkat, turun gitu kan, atau mengangkat apapun itu gitu ya, atau gerakan yang repetitif gitu ya, itu juga bisa menjadi penyebab, bahaya ergonomi. Lalu ada juga bahaya psikologis, bahaya yang ditimbulkan dari, sisi psikologis ya kayak stres kerja, dapat tekanan dari atasan yang bertubi-tubi, kerjaan yang overload, kayak gitu-gitu ya. Beban kerja berlebihan, tekanan kerja yang tinggi itu bahaya psikologis. Jadi ini jenis-jenis bahaya perkantoran gitu ya, bahaya yang disebabkan oleh, kondisi fisik, kebisingan, suhu ekstrim fisik gitu ya di lapangan, radiasi dan lain-lain. Bahaya kimia, bahaya yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia, bahaya biologis, bahaya yang ditimbulkan dari tadi apa, makhluk hidup gitu ya, tadi bakteri, virus, parasit, bahaya ergonomi, bahaya karena posisi kitanya yang tidak ergonomis, lalu juga mengangkat beban yang terlalu berat, gerakan yang repetitif kayak gitu. Nah, dan juga bahaya psikologis, bahaya yang ditimbulkan karena stres kerja, karena beban terlalu tinggi, tekanan kerja yang tinggi juga, beban berlebihan kayak gitu. Ini jenis bahaya di perkantoran. Lalu, nah ini kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang bisa saja terjadi selama bekerja yang mengakibatkan cedera fisik atau mental pada bekerja. Itu kecelakaan kerja gitu ya. Bisa kenanya fisik, bisa kena mental, bisa kena dua-duanya gitu ya. Nah, lalu itu adalah kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan atau diperparah oleh kondisi kerja. Nah, misalkan eh tadi ya, misalkan penyakit akibat kerja itu kayak misalkan matanya gitu ya, terus kena bahan kimia, udah gitu sering kena paparan, makin memperparah gitu ya, atau misalkan gendang telinga, misalkan dia sering bekerja di tempat yang bising gitu ya, jadi mempengaruhi gendang telinga terus menerus, terus menerus, terus menerus, itu tuh menjadi makin parah gitu ya, itu penyakit akibat kerja. Ergonomi juga sementara, kayak saya sebenarnya saya tuh agak-agak skoliosis gitu ya, jadi agak miring si badannya tuh gitu. Cuman mungkin kalau skoliosis untuk selama ini saya lama kerja tuh nggak terlalu bermasalah, cuman untuk, eee, lain-lainnya mungkin juga akan berpengaruh gitu ya buat, pekerjaan kitanya, kayak gitu. Nah, penyebab utama kecelakaan kerja tuh ada beberapa faktor, ada faktor manusianya, lalai pekerja gitu ya, kelalaian pekerja, kurangnya pelatihan, kelelahan gitu ya. Pengaruh alkohol, obat-obatan, dan faktor psikologis atau stres gitu ya. Lalu juga faktor lingkungan kerja, kondisi yang tidak aman, peralatan tadi yang udah rusak, tidak mumpuni gitu ya, tidak standar tapi dipaksakan karena mungkin perusahaannya nggak mau mengeluarkan budget lebih, pencahayaan yang buruk, suhu yang ekstrim, tata letak. Jadi kalau faktor lingkungan kerja itu adalah, faktor di luar kita manusia gitu ya. Jadi memang lingkungannya yang menjadi penyebab kecelakaan. Kalau faktor manusia kitanya gitu, karena kitanya lalai, tidak fokus, tidak teliti, kitanya nggak tahu harusnya bagaimana, itu faktor manusianya. Lalu juga bisa juga karena faktor pekerjaan. Memang ada beberapa pekerjaan yang memang menuntut dia untuk berdampingan lah dengan kecelakaan kerja, bukan berdampingan sih, jadi memang tinggi lah potensi buat, eee, resikonya itu tinggi gitu ya. Contoh kayak misalkan pembersih kaca gitu ya, naik gondola, dia bersih-bersih kaca itu kan otomatis jelas ya tinggi banget risikonya. Menggunakan mesin berat kayak mesin pemotong gitu ya, saya tuh aduh kadang-kadang suka lihat, video di Sharbing gitu, ada yang ketarik apanya kek, jaketnya atau rambutnya, jadi wah mengerikan lah ya. Nah memang, itu adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor pekerjaan. Memang, pekerjaannya itu berbahaya dan memang butuh kitanya yang lebih, aware kayak gitu ya. Nah ini kayaknya skip aja, kalian bisa baca nanti sendiri, kecelakaan kerja yang sering terjadi di kantor, terpeleset dan jatuh gitu ya, misalkan, si lantainya licin gitu kan, si lantai WC harusnya misalkan pakai lantai yang untuk basah, pakai yang enggak jadinya licin, atau enggak misalkan, habis dipel tapi nggak pakai alat pengaman buat nunjukin bahwa itu licin gitu, jadi jatuh dan lain-lain gitu ya. Atau juga, kabel listriknya malang melintang, jadi kitanya kesandung gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua tuh terbentur misalkan ya, seperti pintunya tiba-tiba kebuka sendiri gitu karena memang udah buruk si sarprasnya atau raknya yang goyang-goyang atau furnitur yang nggak aman terbentur seperti itu. Bisa juga terpotong ya, tadi misalkan, dia bagian untuk motong-motong bahan-bahan raw material atau yang lain ternyata dianya nggak fokus terpotong, ada juga. Lalu terluka juga akibat ergonomi tadi ya, ergonomi itu lebih ke karena dianya
nggak sesuai nih si laptop, mata, ketinggian kursi, tangan, posisi gitu ya, posisi nanti ada contohnya. Itu terluka akibat ergonomi gitu ya, tapi ya mungkin ini tidak terlalu separah yang lain gitu ya, sakit punggung, nyeri bahu, tapi juga ini kalau terus-menerus bisa jadi potensi bahaya lainnya gitu ya. Lalu manfaat, penerapan ketiga, yang pertama meningkatkan keselamatan jelas, jadi dengan kita mengurangi resiko kecelakaan, otomatis kita akan meningkatkan keselamatan gitu ya, menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Nah, yang kedua tadi jelas yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas gitu ya, kalau karyawan bekerja di tempat yang aman, nyaman, tanpa celaka, tanpa ada was-was, otomatis akan lebih produktif. Yang ketiga, mengurangi biaya perusahaan ya. Jadi ya jelas lah ya kalau misalkan karyawan sakit kan akan dibiayai, diobatin dan lain-lain, akan jadi ada produk yang, tidak tercipta karena kehilangan satu sumber daya manusia, mungkin juga ada kerusakan alat dan lain-lain, itu akan jadi biaya lebih gitu ya, dengan kita menerapkan K3 perkantoran akan mengurangi biaya perusahaan yang mungkin timbul. Meningkatkan reputasi perusahaan, ya jadi ya kan orang mana mau ya, ada nih perusahaan nih karyawannya banyak banget yang celaka, orang malas daftar, mitra juga malas kerja sama gitu-gitu. Jadi penting juga buat meningkatkan reputasi perusahaan gitu ya. Lalu kita juga harus membangun budaya keselamatan di kantor gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah pelatihan jelas. Jadi setiap karyawan tuh harus dilatih minimal di awal induction pada saat masuk kerja tuh ada pelatihan K3 dulu gitu ya. Bagaimana bila ada darurat, bagaimana ada kebakaran, di mana titik kumpul dan hal-hal penting lainnya ketika ada darurat seperti atau risiko tertentu gitu ya. Prosedur evakuasi pertolongan pertama. Nah, lalu juga itu yang pertama pelatihan, yang kedua tuh kita harus menyediakan, pertolongan pertama gitu ya, kayak P3K, ada juga personel-personel yang ditunjuk gitu ya, khusus sebagai medis ketika ada bahaya apa, darurat, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiga ada inspeksi audit, ini dilakukan secara rutin gitu ya, untuk memastikan bahwa si kantor itu tuh sudah menerapkan K3 dengan baik gitu ya. Tidak ada resiko-resiko yang ada yang muncul, semua peralatan untuk K3 itu support, ada semua. Dan juga jelas ada laporan evaluasi gitu ya, dan juga ini tuh untuk merekam dan menganalisis data kecelakaan kalau ada, dan mengidentifikasi tren, dan juga meningkatkan program K3-nya itu sendiri, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan K3 berhubungan dengan ventilasi pencahayaan, sirkulasi udara, pencahayaan gitu yang baik untuk mencegah kelelahan mata dan masalah pernapasan. Pengaturan kabel listrik tadi ya nggak boleh berserakan di lantai untuk mencegah tersandung dan juga bahkan lebih lanjut tersetrum, risiko kebakaran dan lain-lain. Prosedur penggunaan peralatan elektronik gitu ya seperti laptop, printer, mesin fotokopi untuk meminimalisir kerusakan si alatnya gitu. Kalau printer tuh jangan cabut, pokoknya alat elektronik nggak boleh langsung cabut, harus matiin dulu gitu ya. Kayak proyektor matikan dulu sampai kipasnya berhenti, baru dicabut powernya dan lain-lain. Jadi mengurangi atau meminimalisir risiko plus menjaga juga si alat elektroniknya. Lalu, berkenaan dengan pembersihan sanitasi, melakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala untuk menjaga kebersihan. Tadi ya kalau ini mungkin lebih dekatnya ke yang tadi bahaya biologi mungkin ya? Tadi, apa ya, bahaya biologis. Jadi ya kayak bakteri, virus, dan lain parasit. Jadi kita mesti melakukan pembersihan secara rutin, sanitasi secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, mencegah dari penyebaran penyakit. Nah, ini ergonomi kantor tadi udah sempat dibahas. Ergonomi itu salah satu juga yang, jadi potensi karena bisa jadi kecelakaan karena tidak ergonomis gitu ya. Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan kerjanya ya. Kalau di kantor itu, nah ini, tujuan ergonomi itu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien dengan menyesuaikan pekerjaan dan lingkungan dengan kemampuan dan keterbatasan fisik manusia. Kayak misalkan nih, kita koki berdiri, nah itu tuh si kompor dan kita berdiri itu mesti sama, jangan sampai kita tuh membungkuk gitu ya dalam waktu yang lama, itu berarti nggak ergonomis. Nah, ini juga kayak laptop nih ya, tadi ini kan misalkan apakah ininya terlalu tinggi si kursinya, jadi dia membungkuk atau dia bengkok gitu-gitu ya. Nah, posisi duduk yang salah, monitor yang terlalu tinggi, meja yang nggak sesuai, meja terlalu rendah gitu ya, atau terlalu tinggi, itu akan menyebabkan permasalahan ergonomi. Gerakan berulang gitu ya, jadi terus-menerus tanpa ada istirahat, misalkan mengetik,
mouse dalam waktu lama tanpa istirahat. Jadi memang kalau bekerja pun meskipun kita misalnya 8 jam bekerja, ada break buat lihat kanan kiri gitu ya, stretching gitu kan, supaya tidak ada masalah dengan ergonomi kantor. Nah, dampaknya tuh apa aja bahayanya tuh? Pertama, cedera muskuloskeletal, seperti nyeri punggung, bahu, leher, tangan gitu ya. Jadi kalau ergonominya tidak dipenuhi, bisa nyeri punggung, bahu, leher, tangan, itu namanya cedera muskuloskeletal. Lalu ada carpal tunnel syndrome, cedera akibat tekanan berulang gitu ya, karena diulang-ulang kerjanya atau mengangkat berulang-ulang gitu ya. Jadi ada tekanan berulang pada saraf di pergelangan tangan. Lalu, misalkan ngangkat-ngangkat yang berat-berat gitu ya. Nah, stres fisik dan mental, pekerjaan yang dilakukan dalam postur tubuh yang buruk dapat meningkatkan stres dan kelelahan gitu ya. Jadi, ketika postur yang buruk juga, kitanya bongkok, nggak sesuai gitu ya, atau terlalu menengadah, itu tuh juga akan berdampak buruk terhadap, peningkatan stres dan kelelahan. Nah, ini ya, contohnya ini low back pain, kayak gini, keluhan leher, carpal tunnel syndrome gitu ya, ininya, tangannya si pergelangannya, keluhan mata, lalu juga keluhan bahu, fatigue atau stres gitu ya. Ini contoh-contoh penyakit yang bisa timbul akibat kitanya kalau nggak ergonomis gitu ya. Nah, ruang lingkup ergonomi kantor, desain tempat kerja. Jadi harus benar gitu peletakan, kan memang, tinggi orang berbeda-beda, makanya usahakan beli kursinya itu yang bisa adjustable gitu ya, naik turun, disesuaikan dengan tinggi badan. Meja pun ya carilah meja yang memang proporsional untuk si orang rata-rata Indonesia gitu ya. Lalu juga, peralatan kerjanya, posisi keyboard, mouse, monitor tuh diletakkan senyaman mungkin gitu ya, jangan sampai jadi agak belok ke kiri, belok ke kanan, nanjak ke atas gitu ya, jangan sampai. Lalu juga pengaturan jadwal metode kerja tuh, juga harus diperhatikan gitu ya, lingkungan kerjanya, pencahayaan, suhu, kebisingan, kualitas udara tuh juga akan mempengaruhi kenyamanan bekerja. Nah ini ya tadi ya harus sejajar mata, nomor 4 ya, mata dengan monitor, lalu juga posisi tangan saat mengetik keyboard, posisi badan dengan, si kursinya gitu ya, harus seperti begitu, kakinya juga seperti begitu gitu ya, jangan kakinya naik satu ke atas gitu kayak di warteg, jangan ya. Ini posisi yang, ideal untuk ergonomi kantor. Nah seperti itu ya. Nah ini pengaturan posisi tadi udah diulang-ulang sebenarnya ya. Pilih kursi yang mendukung punggung gitu, jangan terlalu tengadah, jangan terlalu ke depan, tinggi kursi juga ya. Kaki harus bisa menapak di lantai dengan lutut 90 derajat. Jadi jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Pinggul juga lebih tinggi daripada lutut, jadi harus pinggulnya di atas lutut ya. Jangan pinggul di bawah gitu jadi bongkok, harus di atas lutut. Lengan nih, lengan juga, harus ada sandaran tangan yang membuat bahu rileks gitu. Jadi si bahunya tuh jangan tegang gitu ya, kayak gitu. Ini ada sedikit pengaturan posisi duduk. Lalu ini agak banyak materinya. Penataan meja dan peralatan kerja, atur tinggi tinggi meja, penempatan monitor, gunakan alas mouse ergonomis dan lain-lain gitu ya. Posisi keyboard dan mouse tadi, hindari menekuk pergelangan ke atas ke bawah saat mengetik. Jadi harus kalian nggak belajar pengetikan sih ya, nanti kalau belajar ada di AN kayak gitu. Lalu letakkan mouse dekat keyboard, jangan jauh-jauhan ya, mouse di mana, keyboard di mana. Oke, seperti itu. Nah, ini pencahayaan juga harus cukup, hindari pencahayaan langsung ke layar. Sekarang tuh biasanya layar tuh udah pada oke sih ya, udah pakai apa namanya, screen yang bagus. Kalau masih kurang ada juga screen tambahan buat mengurangi cahaya langsung dari layar gitu, dan kalaupun dia pun kita harus jangan terus harus berapa jam terus ngeliat kanan kiri gitu ya. Jadi jangan terlalu, terus-menerus. Nah ini istirahat berkala, gerakan peregangan setiap setengah jam atau sejam gitu ya, ada istirahat pendeknya. Ini, setiap 20 menit, lihat objek yang 20 kaki selama 20 detik gitu ya, jadi untuk biar matanya nggak lelah, seperti itu. Nah, tadi ini bisa juga pakai alat bantu, laptopnya kan kadang suka ada yang pakai stand-nya gitu ya, biar agak lebih tinggi atau monitornya juga bisa, ada monitor tambahan, misalkan bisa 2 biar matanya tuh bisa lebih, dinamis. Lalu, bisa pakai keyboard split, jadi keyboard-nya dirancang dengan sudut alami, ada mouse vertikal, mouse ergonomis dengan desain vertikal untuk mengurangi rotasi pada pergelangan gitu ya, mouse-nya vertikal, kayak gitu. Nah itu mungkin sekilas ya tentang ergonomi.
dan juga K3, teman-teman semua saya akan share juga nih si bahannya, silahkan dipelajari. Ini materi UTS sampai sini ya, dari mulai awal pengantar, mendirikan kantor, sampai sekarang untuk yang K3 dan ergonomi kantor. Insya Allah materinya akan dari seputar yang saya terangkan plus yang ada di PPT ini ya. Semoga, mengerti dan bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.